Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Tetaplah bersuka cita, apapun situasimu, Tuhan menyertai Anda. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya, lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Anda mungkin punya nama baptis, dan itulah orang kudus yang selalu setia mendoakan dan menjaga Anda. Mereka adalah pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang kudus bukan berarti semuanya berjalan mulus. Anda tahu kisah tentang orang-orang kudus. Ada begitu banyak tantangan, ada jatuh bangun dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan melihat perubahan hidup mereka. Mereka merasakan bahwa mereka dikasihi oleh Allah. Lalu mereka mengambil suatu langkah baru untuk mengubah seluruh hidup mereka, mendekatkan diri mereka kepada Tuhan sebagai sang sumber kehidupan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam hidup mereka. Dan mereka membuka hatinya untuk menjadi pelaksana firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka membawa banyak orang untuk dekat dengan Tuhan. Orang-orang kudus adalah mereka yang berjuang. Jadi kekudusan tidak berarti bahwa semuanya berjalan suci murni, tidak. Kekudusan itu suatu perjuangan. Kekudusan adalah satu langkah pertobatan. Kekudusan ketika kita merasa bahwa kita tidak berdaya, lalu kita mohon rahmat dari Tuhan untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita belajar dari peringatan hari ini, peringatan semua orang kudus, bahwa iman mereka kepada Allah tidak tergoncangkan apapun situasi yang mereka hadapi. Karena mereka percaya bahwa Allah segala-galanya. Bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Pengorbanan yang mereka lakukan termasuk nyawa yang mereka berikan, mereka akan memperoleh rahmat kebahagiaan di surga. Mari kita juga diajak menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Dengan mengubah hidup kita, dengan menyesali dosa-dosa kita. Mengambil langkah yang penting untuk menuju kepada keselamatan. Maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang boleh dikatakan memiliki kerajaan surga.
merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah, berbahagialah, dan seterusnya. Dengan semua tantangan yang ada. Jangan pernah berhenti. Kekudusan sekali lagi adalah perjuangan. Kekudusan adalah ketika kita menyesali dosa kita. Itulah kekudusan. Jadi sekali lagi, jangan berpikir bahwa orang kudus tidak pernah berbuat dosa. Mereka pernah di posisi dosa. Tapi karena mereka mengalami belas kasih Allah, pengampunan dari Bapa yang Maha Rahim, lalu mereka membawa dan mewartakan itu bagi orang lain. Dan mereka mengajak semua orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Mari kita teladani sikap hidup mereka. Mereka tidak takut mati. Mereka berikan seluruh hidup mereka hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan hal yang sama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas teladan hidup para kudus-Mu, yang juga mengajak kami untuk bisa hidup seperti yang mereka contohkan bagi kami. Tuhan, ampuni segala kelemahan kami. Bantulah kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meninggalkan kelekatan-kelekatan manusiawi kami, dan membuka diri bagi keselamatan yang Kau tawarkan bagi kami. Kami bukan orang yang sempurna. Tunjukkanlah jalan kesempurnaan bagi kami setiap hari, untuk memperbaharui diri kami. Semoga orang kudus mendoakan kami kepadamu. Semoga teladan mereka memampukan kami untuk juga hidup seperti mereka. Bapa, dengarkan doa-doa orang kudus-Mu yang setiap hari menjaga dan menolong kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.